Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ciptadi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Adiwarna.
Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Adiwarna, serta staf TU yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam acara pagelaran kelas 9 tahun ajaran 2022-2023. Selamat siang untuk para siswa-siswi SMP Negeri 1 Adiwarna. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam acara pagelaran kelas 9H. Bersama saya, Ahmad Ataki Farel Fausta. Dan saya Galuh Puspitasari. Kami yang akan memandu acara pagelaran kelas 9H. Nah, sekarang kita cek dulu nih, masih pada semangat gak ya? Halo semuanya. Nah, sebelum acaranya dimulai, kami akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini, yaitu 1. Opening sebagai pembuka acara yang tadi telah kita laksanakan. Yang kedua, penampilan nyanyi solo. 3. Pantomim. Yang keempat, paduan suara. 5. Tarian tradisional. Dan keenam, dance. Ketujuh, drama. Dan sebagai acara penutup, yaitu closing sebagai hiburan terakhir. Nah, yang pertama kita bakal dengerin solo song nih. Lagu ini sempat jadi tren TikTok loh. Yang punya doi pasti sempat dibikinin. Kira-kira lagu apa ya? Kalau gitu, daripada penasaran, langsung saja kita panggil Zaskia dengan lagu Perahu Kertas. Mana tepuk tangannya?
kasih. Nah, itu dia penampilan dari Zaskia. Jadi yang punya doi kemarin dibikinin gak tuh? Kalau yang nggak punya doi sih pasti mandiri ya. Nah, selanjutnya bakalan penampilan apa nih Kak Fafa? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Nih aku kasih tahu ya. Rawr. Habis ini bakalan ada penampilan pantomim dari Royan dan Izzy. Kira-kira bakal gimana nih penampilan mereka? Stop, gak usah drama kamu nanya, jamet banget sih. Udah, langsung saja kita saksikan Pantomim Royan dan Izzy dengan judul HUT RI. Mana tepuk tangannya?
saya minta perhatian sebentar. Ini ada laporan, ada penemuan sejumlah uang. Tempat penemuan di depan pendopo yang merasa kehilangan bisa menghubungi Bu Diah di PK. Terima kasih. Nah, selanjutnya bakalan ada penampilan dari anak-anak Tadika Mesra loh. Langsung saja kita sambut paduan suara dengan lagu Gebiar-Gebiar dan Ampar-Ampar Pisah. Bisa. Beri tepuk tangan yang meriah.
Itu dia penampilan padus dari anak-anak titisan Tadika Mesra. Next, bakal ada penampilan dari tari kelas 9 nih. Isinya ciwi-ciwi cantik dan unyu-unyu loh. Langsung saja kita saksikan tarian tradisional Dari Provinsi Riau, Zapin Melayu. Beri tepuk tangan yang meriah.
ciwi-ciwi nari pada cantik banget nih. Kalau ada yang lebih indah dari intro sempurna, itu kamu yang narinya paripurna. Pro banget, boti bingits tuh. Boti, apaan tuh? Baca TikTok, gitu aja nggak tahu, nalep banget sih. Wok wok wok. Selanjutnya, kita bakalan lihat aksi dance dari kelas 9H. Kira-kira bakal gimana ya? BTW, Kak Fama bisa ngedance gak nih? Bisa lah. Coba. Udah deh, kayak jamet banget sih. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan penampilan dance Widya, Fadia, Naila, dan Dinda. Beri tepuk tangan yang meriah. 잠깐 누가 시간을 좀 멈춰봐 뭔가 그게 어긋난 걸 난 느껴 애써 어색하게 웃어보다 이젠 그런 내가 안쓰러워 아니야 괜찮다고 말하지만 Don't know what to do without you 하찮은 이곳에 홀로 남아 그려본 네 기억은 blue 사람은 변해 왜 나만 이래 오늘처럼 예쁜 날에 어떻게 이렇게 모든 게 벅차기만 해 Don't know what to do I don't know what to do without you. Yeah. I don't know what to do without you. Yeah. I don't know what to do You know I don't know what to do. Don't know what to do. quick, yeah, look at the moving eyes. One knee, shoot, shoot, shoot. 부드러운 내게 좀 더 좋아, zoom, zoom, zoom. 깨라고 재밌는 충격하고 보이고 봐. But poppin' it, poppin' it, poppin' it now. 궁금해 미치겠지, open it, boom. Check out, popcorn zero clue. 낮은 건 coming. 답장을 끼고 sit down. 후턴이 붙어서 아직까지 teaser. 기대해 coming soon. 벌써 놀라지 마, calm down, down, down. 딴따라딴따라딴 지금 시작해. 딴따라딴따라딴 Sorry, no way out. 기다려봐 잠깐. 텐션을 더 높여, 높여. 좀 눈이 감도록 샤발라발라발라. watch it 하나하나. 샤발라발라발라. watch it 하나하나. Come on, bounce back to the eye. 샤발라발라발라. watch it 하나하나. And me. 제일 높은 곳에 난 닿기 원해 눈에서 내 answer 내 혈관 속에 날뛰는 new wave 내 거대한 passion 관심 없어 과거의 모두가 알고 있는 거 trouble I'm fearless a new bitch new crazy all I got next one Baby 저 highway highway 멋진 결말에 닿게 내 현실도 나의 일부라면 겁이 난 object What you looking at 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 I'm fearless You should get away get away 다치지 않게 다치지 않게 You should get away get away I'm fearless
Sepi banget, tepuk tangan dulu dong. Mana tepuk tangannya? Nah, itu dia penampilan dance dari kelas 9H yang pastinya dance-nya lebih pro daripada dance-nya Kak Fafa yang kayak mau dangdutan. Aduh, maaf ya. Ya. Nah, penampilan selanjutnya adalah acara puncak yaitu drama. Kira-kira drama mereka bakalan gimana ya? Tanpa berlama-lama, mari Langsung kita... saja kita panggil para pemeran utama drama. Ayo masuk-masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Syafi Nabila Elatief. Di sini saya sebagai narator dalam drama Putih Kesumba. Hari ini saya akan memperkenalkan para pemeran dalam drama Putih Kesumba. Yang pertama, nama saya Siti Aldusani. Saya sebagai Putih Kesumba. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriatul Askia, saya sebagai ibu. Ayah. oh ya. Perkenalkan, nama saya Zaskia Putri Indriani. Saya berperan sebagai ular sawah. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Humairo, saya berperan sebagai teman ular sawah. Perkenalkan, nama saya Maulida Aulia Tusoro. Saya di sini berperan sebagai teman ular sawah. Perkenalkan, nama saya Alwaka Ternanda, saya di sini berperan sebagai teman ular sawah. Perkenalkan, nama saya Aulia Hifa Hairunisa. Peran saya di sini sebagai teman ular sawah. Perkenalkan, nama saya Niswatria Mufida, saya sebagai petani. Perkenalkan, nama saya Desma Umaneva, saya sebagai tukun bayi. Perkenalkan, nama saya Haidar Maut Alif, saya berperan sebagai ayah. Perkenalkan, nama saya Ijan Saputra, saya berperan sebagai kakek. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Fauzi, saya berperan sebagai teman berlayar ayah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Andriansyah, saya berperan sebagai teman berlayar ayah. Perkenalkan, nama saya Firman Abdillah, saya berperan sebagai teman ayah berlayar. Perkenalkan, nama saya Tanato Dendia Pratamadi, saya sebagai petani. Alkisah pada masa lampau di Jambi. Hiduplah sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak. Perkawinan mereka yang telah berlangsung cukup lama belum juga mendapatkan tanda-tanda akan hadirnya seorang anak. Meski demikian, pasangan suami istri itu tidak putus asa. Mereka terus berupaya dan berdoa. Pada suatu malam, pasangan suami istri itu mengalami mimpi yang sama. Mereka bermimpi didatangi seorang kakek yang tak mereka kenal. Jika engkau ingin memiliki anak, carilah rebung yang dililit ular sawah. Masaklah rebung itu dan makanlah. Niscaya apa yang kalian dambakan akan segera terwujud. Keesokan harinya, pasangan suami istri itu saling menceritakan mimpinya masing-masing. Mereka merasa aneh, mengapa bisa mengalami mimpi yang sama.
Mengapa kau melamun istriku? Apa yang mengganggu pikiranmu? Semalam aku bermimpi aneh. Aku bermimpi didatangi seorang kakek. Ia berkata, jika kita ingin memiliki seorang anak, kita harus mencari rebung yang dililit ular sawah. Semalam aku juga bermimpi yang sama sepertimu. Menurutmu, apakah kita harus mengikuti saran sang kakek? Tidak ada salahnya kita mengikuti saran sang kakek. Mungkin itu jalan yang terbaik untuk kita. Mereka pikir pastilah ini pertanda baik. Mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk si kakek. Ketika hari mulai terang, berangkatlah mereka menuju ke pinggir hutan yang banyak ditumbuhi pohon bambu. Rebung merupakan tunas bambu yang masih muda dan bisa dijadikan sayur sebagai pelengkap makan nasi. Begitu sampai, mereka segera mengamati satu persatu rebung yang ada sambil berjalan menunduk. Mereka terus mencari rebung yang dililit ular sawah. Tak berapa lama kemudian, pasangan suami istri itu menemukan seekor ular sawah yang sedang melilitkan tubuhnya pada serebur rebung. Hati mereka melonjak kegirangan karena menemukan apa yang dicari. Di mana ya letak rebung yang dimaksud si kakek tua itu? Lihat suamiku, itu rebung yang terlilit ular. Sebaiknya kita bicara saja pada ular sawah itu apa tujuan kita di sini. Bila kau membutuhkan rebung ini, ambillah. Tapi aku ingin membuat perjanjian terlebih dahulu denganmu. Perjanjian apa yang kau maksud? Aku ingin kau berjanji untuk menyerahkan anakmu padaku jika ia perempuan. Tetapi jika anakmu laki-laki, kau berhak memilikinya. Sepasang suami istri itu terkejut mendengar apa yang dikatakan ular sawah itu. Mereka tak menyangka ular sawah itu mengajukan syarat yang cukup berat. Setelah terdiam berapa saat, akhirnya sang suami menyetujui kesepakatan yang diajukan ular sawah. Baiklah, kami akan menyerahkan anak kami padamu jika ia perempuan. Kami akan menyerahkannya ketika ia berumur 7 tahun. Meski terasa sangat berat, keinginan memiliki anak begitu berat membuatnya memutuskan untuk setuju. Sang istri pun tak punya pilihan. Ia sependapat dengan suaminya. Pulanglah sang suami istri itu membawa rebung yang dimaksud si kakek. Begitu tiba di rumah, sang istri langsung memasaknya dan menyantapnya bersama sang suami. Waktu terus berjalan, hari berlalu. Pada suatu pagi, sang istri merasakan adanya perubahan pada dirinya. Ia mulai mengandung. Sepertinya aku merasakan perubahan dalam perutku suamiku. Apakah ini yang dimaksud sang kakek? Sepertinya ucapan sang kakek benar terjadi. Akhirnya kita akan segera mempunyai seorang anak. Sebaiknya engkau istirahat dahulu istriku. Tak terasa, tibalah saatnya sang istri melahirkan jabang bayi. Mereka gembira akan kehadiran anak yang mendatangkan kebahagiaan dan kesedihan sekaligus. Aduh. Selamat ya Bu, anaknya perempuan, cantik sekali. Mereka gembira
karena harapan untuk memiliki seorang anak telah terwujud. Namun demikian, pasangan suami istri itu juga merasakan kesedihan manakala mengetahui anak mereka perempuan. Mereka teringat akan kesepakatan yang telah dibuat dengan ular sawah dan Pohari. Bayi perempuan itu diberi nama Putih Kesumba. Ia tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang lucu dan menggemaskan. Ayah dan ibunya semakin resah karena kini Putih Kesumba telah berumur 7 tahun. Tibalah saatnya anak itu diserahkan kepada ular sawah. Karena tak sanggup memenuhi janjinya, sepasang suami istri itu bermaksud mengingkarinya. Mereka mengurung Putih Kesumba di dalam rumah dan tak pernah ditinggalkan seorang diri. Mereka takut sekali jika ular sawah datang dan membawa pergi Putih yang sangat mereka cintai. Suamiku, tak terasa Putih sekarang sudah berumur 7 tahun. Aku merasa gelisah jika nanti sang ular mendatangi kita untuk menagih janjinya. Tenang istriku, kita akan menjaga Putih bersama. Pada suatu ketika, sang suami hendak pergi belayar ke sungai dan meninggalkan istri serta anaknya. Sebelum berangkat, sang suami berpesan pada istrinya agar tak membawa Putih Kesumba keluar rumah walau sekejap. Jagalah Putih baik-baik, jangan sampai ular sawah itu punya kesempatan untuk mengambilnya. Sadari tadi wajahmu terlihat sangat risau. Benar apa yang dikatakan mereka. Sepertinya kau sedang banyak pikiran. Aku pun tidak tahu, perasaanku tidak enak. Semoga tidak ada hal buruk yang terjadi di rumah. Ya, semoga semuanya baik-baik saja. Sehari setelah kepergian suaminya, sang istri mengajak Putih Kesumba untuk pergi ke sawah yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Dan ia melupakan pesan sang suami untuk tidak membawa Putri keluar rumah walau sekejap. Putih, ayo kita pergi ke sawah untuk bertani. Ayo ibu, aku juga ingin bertani. Mereka pun pergi ke sawah, dan mereka bertemu sepasang petani yang sedang menanam padi. Wah, sudah tumbuh besar saja ya putrimu. Putriku sudah tumbuh menjadi anak yang ceria. Sini nak, bantu paman menanam padi. Iya paman, tetapi aku baru pertama kali bertani. Tolong aku jika aku merasa kesulitan. Iya, paman akan bantu kau jika merasa kesulitan. Jika kamu sudah besar, kamu ingin menjadi apa Putih? Aku ingin menjadi orang sukses di masa depan, agar ayah dan ibu bangga sama aku. Paman, bibi, aku dan ibuku ingin pergi ke sungai. Terima kasih sudah mengajariku bertani. Iya, sama-sama Putih. Hati-hati, paman dan bibi akan menyusul kalian nanti. Ibu dan Putih Kesumba pun sudah sampai di sungai dan mulai membersihkan diri. Hingga sesuatu pun terjadi secara tiba-tiba. Ternyata Putri Kesumba dibawa oleh ular sawah. Tolong Bu, tolong aku. Tolong. Putih bertahanlah, ibu akan menolongmu. Namun sayang, tak ada seorang pun di dekat mereka. Ular sawah itu membawa Putih pergi dan menjauh dari sungai.
Maafkan Ibu Putih, Ibu terlambat menyelamatkanmu. Hei, mengapa kau menangis? Apa yang terjadi? Putih menghilang, dia dibawa seekor ular sawah. Tenanglah, suamimu sedang berlayar. Ia pasti akan segera menemukan dan membawa Putih kembali. Mereka pun membawa ibu untuk pulang dan memberi kabar kepada ayah. Dan mereka menyuruh ibu untuk berdoa selalu agar Putih kembali dengan baik-baik saja. Berhentilah menangis, doakan saja agar Putih cepat kembali dengan selamat. Ular sawah membawa Putih Kesumba ke sebuah tebing yang menjorok ke laut. Putih Kesumba tak dapat berbuat apa-apa. Gadis kecil itu hanya duduk menangis sambil menatap perahu-perahu nelayan yang lalu lalang di bawah tebing. Ingin sekali ia berteriak minta tolong. Namun, bayangan dimakan ular sawah membuatnya mengulung. Ia hanya bisa berharap ayahnya lewat di situ dan menolongnya. Sebesar apakah hatimu, gadis kecil? Sebesar jeruk. Keesokan harinya, ia bertanya kembali. Sebesar apa hatimu sekarang, gadis kecil? Sebesar mangga. Putih menjawab. Ia berharap ular sawah itu segera pergi meninggalkannya. Ia sungguh ketakutan berdekatan dengan ular itu. Setiap hari Putih Kesumba senantiasa memandang ke bawah tebing. Ia berharap ayahnya lewat di situ. Suatu hari ketika tengah melamun, Putih Kesumba dikejutkan dengan kedatangan ular sawah. Hai gadis kecil, sudah sebesar apa hatimu sekarang? Sebesar kelapa. Ular sawah gembira sekali mendengar jawaban Putih Kesumba. Setelah ular sawah merasa senang, dia pergi mengundang teman-temannya untuk berpesta. Sudah saatnya berpesta nanti malam. Ular sawah berniat mengundang keempat ekor ular temannya untuk beramai-ramai menyantap Putih Kesumba. Melihat ular sawah yang menyeringai ke arahnya, Putih Kesumba menangis semakin keras. Dia tahu kalau tak lama lagi dirinya akan disantap oleh ular sawah. Hari mulai senja, ketika Putih Kesumba melihat sebuah perahu yang berada tak jauh dari tempatnya berada. Ia mengamati sesosok laki-laki tersebut dengan seksama. Ia merasa mengenali sosok yang tengah mendayung di atas perahu itu. Dugaannya benar, ayahnya yang tengah melaju di atas perahu itu sebentar lagi lewat. Ayah, tolong Putih. Sang ayah terkejut mendengar suara anak perempuannya berteriak minta tolong. Setelah memperhatikan keadaan sekeliling, sang ayah akhirnya menemukan tempat anaknya berada. Ia melihat Putih Kesumba tengah melambai-lambaikan tangannya dari atas. Sang ayah terkejut. Ia memastikan bahwa anaknya itu tengah disandra oleh ular sawah. Tak mau membuang waktu, ia langsung mendayung ke bawah tebing hendak menjemput anaknya. Lompatlah kau ke sini, Nak. Ayah akan menangkapmu. Meski takut, Putih Kesumba menuruti perintah ayahnya. Ia segera melompat dari atas tebing yang rupanya tak terlalu tinggi. Sekejap kemudian, ia merasakan tubuhnya telah sampai dalam gendongan ayahnya.
Mas! Ia tahu bahwa anak kecil dalam perahu itu adalah Putih Kesumba yang telah dibawa pergi ayahnya. Keempat teman ular sawah marah besar. Mereka merasa ditipu. Bayangan lezatnya menyantap daging manusia membuat mereka semakin murka. Dasar ular sialan! Beraninya kau telah membohongi kami. Sebagai gantinya, kau harus menjadi santapan kami. Jangan lari kau ular sialan. Tidak! Jangan santap aku! Keempat ekor ular sawah yang tengah kelaparan itu akhirnya menyerang si ular sawah. Mereka mengoyak tubuhnya dan menyantap dagingnya bersama-sama. Kini, Putih Kesumba telah kembali ke rumah dengan selamat. Sejak matinya si ular sawah, Putih Kesumba hidup tenang bersama ayah ibunya. Ketakutan akan kejaran si ular sawah telah sirna selamanya. Inilah akhir dari kisah Putih Kesumba. Pesan moralnya yaitu dalam cerita ini adalah jangan berjanji jika kamu tidak yakin bisa menempatinya. Saat berhadapan dengan masalah, jangan panik, bertindaklah dengan tenang untuk berpikir mencari solusi yang terbaik. Nah, demikian drama dari kelas 9H. Mohon maaf jika ada kesalahan. Izinkan kami menampilkan sebuah penampilan yang akan berkesan nantinya. Sekian penampilan dari kami pamit undur diri. Karena kalau maju, takut kalah saing sama teman sendiri. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ditinggal ke bojone carene ra kuat rakati wedak pupure paijo ditinggal ke bojone carene ra kuat rakati wedak pupure paijo momen ndase ditinggal bojone minggat dadi TKW akeh duwite paijo lara ati disire bojone carene ora kuat rakati wedak Pak Ijo, opo kowe ra krasa? Saben dina kowe dadi omongane tangga. Jo Pak Ijo, opo kowe ra isin? Saben ketemu kanca-kancamu kabeh batin. Apa mbiyen kowe ora kelingan? Nalika ngisak janji pas dadian. Jare bakal ngopeni salawase. Saiki malah mbok sia-sia. Paijo ditinggal ke bojone carene ra kuat rakati wedak pupure Paijo ditinggal ke bojone carene ra kuat rakati wedak pupure
siak-siak nih. Jomu pura-pura